Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini. Teman-teman, saya mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk semua yang menjalankan. Semoga puasa Ramadan yang tengah kita jalani di tengah pandemi COVID-19 ini membuat kita semakin kuat, semakin sabar, semakin giat dalam beribadah, dan semakin akrab dengan anggota keluarga. Karena Ramadan kali ini di rumah aja. Nah, teman-teman, saya mau share sesuatu yang sekarang lagi booming di halayak ramai, yaitu Kartu Prakerja. Jadi, Kartu Prakerja ini adalah salah satu program Presiden Joko Widodo pada saat mencalonkan diri sebagai calon presiden, dan sekarang lagi diwujudkan melalui Kementerian Tenaga Kerja. Nah, apa sih Kartu Prakerja itu? Seperti apa Kartu Prakerjanya? Bagaimana cara daftarnya? Bagaimana cara mendapatkannya? Nah, saya akan share di video ini. Nah, teman-teman yang belum tahu, Kartu Prakerja ini tentunya sebagai kabar baik untuk para fresh graduate, untuk para orang-orang yang tengah di PHK atau yang kehilangan pekerjaannya di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, Kartu Prakerja adalah salah satu program peningkatan kompetensi yang diberikan dalam bentuk pembiayaan pelatihan dan insentif pasca pelatihan. Nah, jadi melalui Kartu Prakerja ini kita dapat mengikuti beberapa pelatihan yang kita bayar menggunakan saldo yang ada di Kartu Prakerjanya. Nah, untuk para peserta Kartu Prakerja hanya boleh menerima bantuan sekali seumur hidup. Jadi, untuk teman-teman yang telah mendapatkan Kartu Prakerjanya yang telah lulus di gelombang pertama, tidak dapat lagi menerima bantuan ini di gelombang kedua karena akan diberikan oleh orang lain yang belum lulus di gelombang sebelumnya. Nah, siapa saja yang boleh mendaftar Kartu Prakerja? Apakah cuma pengangguran? Oh, tentu tidak. Semua boleh mendaftar Kartu Prakerja ini, baik yang sedang bekerja atau yang sedang berwirausaha. Nah, saya mau share 3 langkah mudah untuk mendapatkan Kartu Prakerja ini. Nah, yang pertama adalah daftarkan dirimu. Of course, semuanya berawal dari pendaftaran. Nah, bagaimana cara mendaftarkan diri? Yang pertama adalah pastikan teman-teman memenuhi semua syaratnya. Syaratnya cukup mudah. Yang pertama adalah warga negara Indonesia tentunya. Yang kedua, minimal berusia 18 tahun. Dan yang ketiga adalah tidak sedang menempuh pendidikan formal, baik kuliah atau sedang sekolah. Nah, ketika teman-teman telah memenuhi persyaratan ini, memenuhi ketiga syarat ini, itu tandanya teman-teman berhak untuk mendaftar. Mendaftarnya di mana? Mendaftarnya di mana? Di link prakerja.go.id. Teman-teman tinggal buka link tersebut, nanti bakal muncul semua informasi tentang Kartu Prakerjanya. Nah, apa yang perlu disiapkan ketika teman-teman mau mendaftar? Yang pertama adalah email yang aktif. Kenapa harus ada email yang aktif? Karena verifikasi akunnya nanti akan dikirim ke email kita. Jadi untuk mengaktifkan atau memverifikasi akun prakerja kita harus melalui link yang dikirimkan via email. Ya, bisa ya sampai sini. Dan yang kedua adalah nomor handphone yang aktif. Karena kode aktivasi akun yang digunakan dikirim melalui nomor HP atau melalui via SMS ke nomor HP yang aktif. Jadi teman-teman misalnya daftar via handphone, nanti bisa menggunakan nomor HP yang ada di handphonenya, kemudian nanti otomatis kode yang dikirimkan melalui SMS akan dimunculkan untuk di input ke link pendaftaran prakerjanya. Setelah teman-teman verifikasi email, nanti akan ada verifikasi biodata yang menggunakan foto selfie teman-teman memegang KTP. Jadi nanti ada 2 foto yang diinput. Yang pertama adalah foto selfie menggunakan KTP, dan yang kedua adalah foto KTP-nya itu sendiri. Kemarin di gelombang pertama banyak yang kesusahan atau mendapatkan kesulitan pada saat mengupload foto ini. Banyak yang linknya error, banyak yang gagal. Nah, pastikan foto teman-teman berukuran tidak lebih dari 2 MB karena di linknya juga dijelaskan bahwa lebih dari 2 MB itu tidak dapat dipost. Nah,
Sebagian besar masalahnya di situ karena mungkin fotonya terlalu besar atau terlalu banyak yang mengakses. Ini tentunya jadi permasalahan yang cukup sering dirasakan oleh para pembuka web ini atau para pendaftar kartu prakerja. Nah, yang kedua, setelah teman-teman verifikasi email nih, setelah mendaftarkan biodata secara lengkap, setelah mengupload foto, nah nanti setelah itu kita akan diberikan kesempatan untuk mengerjakan tes kompetensi dan motivasi. Nah, tes kompetensi dan motivasi ini boleh teman-teman langsung kerjakan setelah verifikasi akun, atau boleh juga misalnya sehari setelahnya dengan memperhatikan jadwal pendaftaran gelombangnya. Berisi 18 soal dan bisa dikerjakan dalam waktu 25 menit. Nah, teman-teman, pada saat pelaksanaan tes ini kita bisa menggunakan alat bantu seperti pensil, kertas, ballpoint, apapun itu yang dapat membantu kita dalam mengerjakan tesnya. Nah, tesnya seperti yang telah dikatakan, tes kompetensi dan tes motivasi, jadi berisi tentang bagaimana teman-teman memotivasi diri sendiri. Misalnya teman-teman lebih giat bekerja dalam tekanan atau tidak, lebih senang bekerja dengan target atau tidak, atau teman-teman mampu memanfaatkan potensi yang ada di diri teman-teman atau tidak. Itu semua yang ditanyakan di tes motivasinya. Dan tes kemampuannya lebih ke tes matematika yang sederhana. Banyak juga pecahan-pecahan sederhana. Jadi mungkin untuk waktu 25 menit itu cukup untuk mengerjakan 18 soal yang disediakan. Nah, setelah kita mengerjakan tesnya, akan ada pilihan gelombangnya. Seperti saya nih, yang tersedia adalah batch untuk Sulawesi Selatan. Tertera tanggal berapa sampai tanggal berapa pendaftarannya. Dan ketika pendaftarannya kita belum melewati jadwal, maka kita dapat gabung di gelombang itu. Tetapi ketika sudah melewati jadwal untuk gelombang pertama, jadi kita boleh menunggu di gelombang selanjutnya tanpa harus mengikuti tes lagi. Nah, jadi ketika ada gelombang yang ditawarkan, teman-teman tinggal klik gabung dan nanti akan ada sedang diproses atau sedang dievaluasi. Nah, itu tinggal menunggu pengumuman apakah teman-teman lulus di gelombang itu atau tidak. Kalaupun tidak lulus, berarti teman-teman bisa lanjut mendaftar atau ikut gabung di gelombang selanjutnya. Nah, langkah yang ketiga adalah ikuti pelatihannya. Nah, jadi ketika teman-teman telah dinyatakan lulus, baik itu di gelombang pertama atau gelombang kedua, nah nanti kartu prakerjanya akan diisi saldo untuk dapat dipakai mengikuti pelatihan di platform resmi yang bekerja sama dengan prakerja. Teman-teman bisa mengikuti pelatihan sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, setelah itu mendapatkan ilmunya dan akan mendapatkan insentif pasca pelatihan sebesar Rp600.000 per bulan dan akan mendapatkan Rp150.000 untuk mengisi survei pasca pelatihan. Nah, cuma 3 langkah itu teman-teman sudah bisa meningkatkan kompetensi, sudah bisa mengikuti pelatihan dengan baik, sudah bisa mendapatkan insentif mengganti modal teman-teman dalam mengikuti pelatihan ini, baik itu transport, kuota, segala macam. 3 langkah mudah untuk mendapatkan kartu prakerjanya. Biayanya gratis, caranya gampang, dan semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Nah, tunggu apa lagi nih? Yuk buruan daftar. Dengan kartu prakerja kita raih masa depan yang lebih cerah. Terima kasih telah klik video ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk teman-teman yang masih bingung mengenai kartu prakerja. Jangan lupa untuk daftar kartu prakerja untuk yang memenuhi syarat, karena ini gampang banget. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk di rumah aja, stay healthy, stay produktif. Semoga kita semua dalam lindungan